Jadi nenek ini waktu masih keluarganya komplit ya, dia dilecehkan teman-teman, dilecehkan oleh ayah tirinya. Makanya sejak kejadian itu nenek ini lebih memilih kabur dari rumah dan pindah di hutan seperti itu hingga menua, dan dia nggak mau menikah. Ini karena trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini kita sedang mengalami kesedihan ya, karena nenek yang biasa kita jumpai yang hidup di sedikit masuk ke dalam hutan itu tidak ditemukan gitu teman-teman ya. Dan nenek ini sudah 1 minggu ya tidak dilihat batang hidungnya, dan kita semuanya sudah mencari ya, dari tim Basarnas ya. Di atas juga itu di bukit ya teman-teman, di atas itu ada lampu, yaitu adalah sahabat-sahabat kita yang di atas ya. Dan di sebelah sana juga ada lagi ya, di bukit sebelah sana. Kita mencari keliling teman-teman, mencari keliling tapi tidak menemukannya ya. Tadi kita sempat kayak melihat ada pergerakan ya, saya merasakan ada pergerakan tadi di semak-semak sini teman-teman. Di semak-semak sini saya melihat ada pergerakan ya. Pergerakannya itu cukup besar, tapi saya panggil nenek-nenek nggak ada suara. Jadi berarti bukan nenek-nenek, mungkin hewan atau apa, saya nggak tahu. Pergerakannya itu kayak daunnya itu shik, shik, kayak gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, nenek ini adalah nenek yang sangat baik ya, sangat baik. Dia itu selalu memberikan apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan di hutan, meskipun itu nggak seberapa ya. Ketika ada orang yang datang bertamu, diberikan ya, sampai perut orang itu terasa kenyang gitu teman-teman. Misalkan dia itu di rumahnya hanya punya singkong ya, dia akan suguhkan singkong itu dengan sungguh-sungguh, masih belum kenyang, dikasih lagi sampai perutnya merasa kenyang gitu teman-teman. Dan nenek ini ya teman-teman ya, ini hidup sendirian dari sejak zaman dahulu gitu teman-teman, karena beliau itu tidak menikah, jadi tidak memiliki keturunan gitu teman-teman. Kita nggak tahu ya, saya juga sempat bercakap-cakap dengan nenek ya, dan nenek itu berkata kalau nenek nggak pengen menikah, mungkin karena dulunya waktu masa kecil trauma atau gimana, kita nggak tahu ya teman-teman. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan ini titik terakhir yang belum Mr. X lalui ya. Dari sana sudah berjalan teman-teman, tapi tinggal titik ini. Kalau titik ini ke sana memang sudah tidak ditemukan, berarti nenek itu memang benar-benar hilang tanpa jejak sedikit pun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menemukan nenek yang dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal teman-teman ya. Saya minta doanya dari kalian semua, saya minta bantuannya dari kalian semua agar saya dan yang lainnya, tim Basarnas dan kru yang lainnya bisa menemukan nenek. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau nggak saya yang menemukan nggak apa-apa, yang penting bisa ditemukan gitu teman-teman ya. Astagfirullah. Saya melihat pergerakan di sebelah sana ya. Ya teman-teman, di sini memang masih ada macan tutul ya teman-teman ya. Cuman macan tutul itu teman-teman, dia itu kalau makan orang ya harusnya itu ada jejaknya, nggak mungkin sampai habis tulang belulangnya ataupun tengkorak kepalanya, ini kan nggak ada. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sih nggak dimakan hewan buas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Berhenti. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek. Beneran ini nenek? Teman-teman, ini nenek yang dimaksud. Tapi nenek ini nggak pernah berpakaian seperti ini, dan ini dari kasat mata saya ini sudah bukan nenek lagi, tapi ini sudah sejenis kayak roh gitu teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum nenek. Nenek kenapa?
Nenek kenapa? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah teman-teman. Nenek di mana? Biar saya dan teman-teman yang lain bisa menemukan di mana nenek. Gak bisa ditemukan. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nenek bisa ceritakan kepada saya bagaimana apa yang terjadi sama nenek. Kita semua sayang sama nenek. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Jadi yang kasih tanda itu nenek. Astagfirullahaladzim. Jadi hewan itu di mana, Nek? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nenek yang ikhlas ya, Nek. Nenek yang tenang. Saya akan selalu mengirimkan doa buat nenek. Iya, Nek. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Mas kameramen, nenek ini sudah meninggal. Dan dia berkata meninggalnya itu, dia itu kayak nggak nyangka gitu teman-teman. Ya, nggak nyangka. Nenek meninggalnya nggak nyangka teman-teman. Nenek ini meninggal, dia sedang berjalan di balik pohon yang sangat besar. Berjalan, tiba-tiba nenek itu dililit dan merasa sesak, dan nenek ini keluarlah ruhnya, dan dia melihat dirinya itu dimakan oleh ular gitu teman-teman. Astagfirullah. Iya. Jadi nenek sengaja menemui saya. Oh, astagfirullah. Nenek sedang mencari apa tadinya? Innalillahi. Ya Allah. Innalillahi. Sini, Nek. Astagfirullah. Jadi teman-teman, cara ini ya, ini nanti kita cari ularnya, kita bersama-sama. Jadi kita harus membawa senjata tajam juga untuk menangkap ular tersebut, karena yang nenek ini rasakan itu sangat sakitnya luar biasa ya. Dia itu ketika dililit oleh ular ya, ini kaki yang bawah ya ditekuk ya, ditekuk sampai kayak gini. Rasanya gimana? Kayak ya aturan kaki ke atas bisa menekuk gitu, ini ke belakang ditekuk sampai sini karena lilitan ular gitu teman-teman. Sakitnya luar biasa tentunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah di sini banyak nih ular yang kayak gitu, Nek? Oh, nenek pernah menjumpainya. Astagfirullah. Biasanya aman, tapi kali ini enggak, karena dia lapar. Ya udah, Nek, nanti saya cari, saya bunuh dia ya, Nek ya. Enggak boleh. Kenapa, Nek? Astagfirullah. Udah, kepala saya pusing teman-teman. Tiba-tiba kepala saya pusing mendengar cerita nenek ini. Jadi
nenek ini kan dimakan ular, ular itu kelaparan, jadi dia minta, ya udahlah nggak usah gitu teman-teman. Dia bilang berkata gitu, nggak usah, biarkan saja, saya ikhlaskan, toh lagian kalau dikubur sama tidak dikubur sama saja buat dia. Dia berkata kalau tidak dikubur malah justru bagus, nggak ada jejaknya dia gitu. Dia nggak ingin meninggalkan jejak sedikit pun di bumi ini gitu teman-teman ya. Tapi tetap harus kita tangkap ya ular itu teman-teman. Karena apa? Karena ketika dia sekali memakan manusia akan ketagihan memakan manusia lagi, karena daging manusia itu sangat enak gitu teman-teman dibanding hewan-hewan yang lainnya. Begitu teman-teman. Apa? Apa yang nenek lakukan? Astaga. Oh, jadi sejak itu. Oh, jadi ini memang sudah yang dia janjikan ya. Dia itu sempat berjanji ya teman-teman ya kepada yang di atas. Dia berkata gini, saya mau meninggal, tapi tolong hilangkan jejak saya. Karena saya hidup di sini di hutan sudah mengasingkan. Ketika dia pertama kali datang di hutan ini teman-teman, dia mengasingkan diri dari warga agar tidak ada warga yang mengenalinya. Begitu teman-teman. Jadi memang kayak keinginan dia kalau mati itu jangan ada yang, ya mungkin ini jawabannya ya teman-teman. Dia dimakan sama ular jadi gak ada jejaknya ya. Ditinggal 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang udah hilang, gak ada jejak. Tapi ini ular ya teman-teman, jadi harus kita amankan. Karena kalau enggak bisa makan manusia lagi. Nek, alasan nenek mengasingkan diri itu kenapa, Nek? Kenapa? Hah? Iya, Nek, kenapa? Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu, Nek. Sedih juga ya teman-teman. Saya mendengar cerita nenek ini sedih banget. Aduh, pusing kepala saya. Jadi gini teman-teman, nenek ini bercerita kepada saya kalau ya, kalau nenek ini itu dia kenapa bisa tinggal di hutan sejak masih muda ya, sejak masih perawan ya. Ternyata yang dikatakan dan dipikirkan orang-orang itu kalau dia perawan, ternyata tidak teman-teman ya. Dia tidak perawan, dia tidak suci lagi, dia sudah tidak melakukan hal itu. Maksudnya dia sudah tidak bisa menjaga dirinya lagi. Jadi nenek ini waktu masih keluarganya komplit ya, dia dilecehkan teman-teman, dilecehkan oleh ayah tirinya. Makanya sejak kejadian itu nenek ini lebih memilih kabur dari rumah dan pindah di hutan seperti itu hingga menua, dan dia nggak mau menikah. Ini karena trauma ya. Memang kalau sudah kayak gini ya traumanya terlaluan sih, sampai nggak mau memiliki keturunan, sampai nggak mau diingat jejaknya gitu teman-teman. Apa, Nek? Iya. Apa? Ini, Nek, bambu ini buat apa? Oh, ini adalah potongan bambu petuk tapi nggak terlihat. Buat siapa? Buat saya. Lalu nenek pakai apa? Astagfirullah. Nenek gak usah mikirkan saya, Nek. Saya juga baru main ke tempat nenek nggak lama kok. Jadi saya hanya merasa kasihan sama nenek, makanya saya sering ke tempat nenek dibanding orang lain yang hampir setiap hari ke rumah nenek. Nenek itu sederhana tapi ngangenin, Nek. Beneran, ini buat saya. Ya udah, saya terima ya, Nek. Iya.
Iya nek, ini saya terima, tapi nek saya nggak akan ikhlas nek, beneran nek, saya nggak akan ikhlas kalau jasad nenek itu nggak ditemukan, ya. Saya harus bisa menemukan jasad nenek. Nggak usah, enggak nek, baiklah nek, saya nggak akan mengingat jejak nenek, ya nek. Saya berjanji sama nenek, ya. Saya akan memakamkan nenek secara layak, ya. Nggak akan saya kasih tulisan nek, hanya saya kasih tanjapan pohon, ya, sebagai tanda kalau di situ ada makam, ya. Ya, jadi izinkan saya untuk menemui ular itu ya nek. Iya nek, alhamdulillah ya nek. Iya, mudah-mudahan Allah mempermudahkan jalan saya nek, ya, untuk bisa bertemu dengan jasad nenek. Allah Akbar, cepat sekali teman-teman, dia baru saja ini langsung hilang. Ini saya dikasih teman-teman, katanya di sini juga, astagfirullah, di sini ya. Ini tadinya ada bambu juga, bambu petuk ya. Ini nenek bilang bambu petuk yang memang sudah dipotong, ya teman-teman. Ini katanya dibawa, disuruh buat saya aja, ya. Mungkin nanti saya simpan teman-teman, soalnya bambu petuk itu saya sudah punya teman-teman. Jadi saya nggak membutuhkan bambu petuk yang kayak gini lagi. Mungkin nanti ya kalau ada orang yang memang benar-benar membutuhkan bambu petuk, ya akan saya berikan secara cuma-cuma ya teman-teman, ya. Yang penting digunakan secara baik dan benar gitu teman-teman, jangan disalahgunakan. Misalkan kalian dapat dari saya gratis, malah justru kalian jual dengan harga yang sangat tinggi, itu saya nggak suka teman-teman. Tapi kalau dimanfaatkan untuk kalian bekerja, berdagang, berusaha, itu sih fine, nggak apa-apa, itu ikhlas. Tapi ini misrak itu akan mencari nenek yang di dalam perut ular ya teman-teman, ya. Mungkin ularnya sangat besar, ya. Ini sudah perjanjian, nanti saya akan makamkan beliau tapi tanpa nama batu nisan, ya. Saya akan kasih tanda, yaitu pohon yang mungkin agak lebih tahan lama gitu, dan pohon itu tidak digunakan sebagai incaran oleh orang-orang, takutnya ditebang atau gimana. Tadi nenek bilang yang memberi tanda itu nenek, padahal ular, ya, ular itu ada di sini, di sekitar sini teman-teman, ya, di bawah tebing ini, di bawah tebing ini. Tadi itu ular, nenek berkata memang itu nenek yang memberi kode, tapi nenek itu kayak di dalam perut itu memberikan rangsangan kepada ular supaya ular itu bergerak, jadi memberikan kode. Jadi ular itu ada di sini, ya. Ini mas kameramen, ini panggil kru yang lain, sama bawa gergaji atau benda tajam, ya, atau samurai boleh, nanti kita tangkap dia. Yang penting kita amankan dulu, nanti kalau memang terlihat perutnya menggembung baru kita eksekusi. Teman-teman sampai di sini ya, karena ini tuh sangat ekstrim juga. Kalau ditayangkan penangkapan ular itu nggak akan diizinkan oleh YouTube, maka sampai di sini aja ya teman-teman, ya. Sampai di sini Mitra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.